Masih dari RSUD Kota Malang pemirsa, saya juga masih ditemani di sini sama Dokter Nurul. Kita masih membahas masalah kulit. Kalau tadi saya sudah sempat membahas begitu ya, masalah biduran yang mungkin sering dialami banyak orang. Ternyata juga nggak bisa diremehkan karena biduran itu tidak hanya di lapisan kulit terluar, tapi juga bisa tumbuh ternyata di bagian saluran pernafasan. Nah, kalau bagian biduran sudah selesai kita bahas, bagaimana dengan gatal-gatal yang mungkin sering dialami begitu, biasanya sih usia-usia anak-anak atau remaja begitu ya, yang punya daerah-daerah lipatan, apalagi kalau mereka yang mungkin dengan berat badannya yang sedikit berlebih, itu biasanya daerah lipatannya lebih banyak, dan di daerah lipatan itu sering juga terjadi gatal begitu ya, entah beruntusan mungkin atau gatal begitu. Nah, kira-kira kalau seperti itu, adakah solusi yang akan ditawarkan sama Dokter Nurul begitu? Nah, kira-kira penyebabnya sendiri apa? Kenapa di daerah-daerah lipatan aja, Dok? Gitu ya. Baik Mbak Irma, untuk gatal ini daerah lipatan ya Mbak, memang ada beberapa kemungkinan. Pertama bisa jamur, terutama kalau pada anak-anak atau pada orang dewasa juga yang overweight gitu, terutama lipatan paha atau ketiak, itu memang, atau lipatan payudara ya pada ibu-ibu mungkin yang gemuk terutama, itu bisa muncul jamur. Gitu. Kalau pada anak-anak seringkali bisa istilahnya keringat buntet, itu bisa juga. Jadi memang harus diperiksakan sih Mbak, maksudnya biar kita pastikan ini, karena obatnya pasti beda ya. Betul, antara itu miliaria atau keringat buntet itu atau jamur. Nah itu biasanya kan memang yang namanya kita gatel itu suka nggak kontrol untuk menggaruk begitu ya Dok ya. Nah itu sebaiknya begitu, kalau sudah gatel seperti itu, langkah apa dulu sih Dok supaya nggak gatelnya ini nggak ganggu dulu sebelum saya ini ke dokter misalkan selama di perjalanan, ataukah adakah yang diminum dulu atau saya harus kasih apa dulu gitu Dok? Gitu. Ini untuk gatal di lipatan gitu ya. Misalnya memang baru pertama kali mengalami gitu ya Mbak ya, kalau gatal banget itu paling ringan tuh paling mudah dikasih bedak sih, bedak salisil. Itu kan dia kan bersifat mendinginkan, mengurangi gatal. Jadi sebelum diperiksakan untuk mengetahui pasti penyebabnya, itu bisa dikasih bedak salisil aja dulu. Gitu. Jadi bisa dikasih bedak dulu ini ya supaya menahan gitu. Betul. Soalnya kalau garuk takutnya jadi luka ya. Kalau terlalu kenceng garuknya jadi luka. Jadi kalau sebelum diperiksain masih benar-benar awal mengalami, kita kan belum tahu apa ini. Jadi untuk pertama kali bisa dikasih bedak itu untuk mengurangi gatalnya, gitu sih Mbak Irma. Baik. Nah itu pemirsa, mungkin langkah-langkah yang bisa dilakukan begitu ya saat Anda punya area-area mungkin yang memang ada lipatan. Kok lipatan ini gatal terus, ini kenapa? Jadi bisa jadi itu ada jamur yang tumbuh, cuman kita nggak nyadar begitu Dok ya, kadang seperti itu. Nah jadi bisa diperiksakan lebih lanjut kalau pengen datang langsung ke RSUD di Polinya, begitu Senin sampai Jumat pukul 8 sampai pukul 12, tapi Anda bisa langsung datang sewaktu-waktu begitu, itu ada di IGD-nya juga karena memang 24 jam. Nah kalau yang masih tanya kira-kira ini Rumah Sakit Umum Daerah Kota Malang di mana sih? Nah ini ada di Jalan Rajasa nomor 27 Kecamatan Bumi Ayu di kawasan Kedung Gandang pemirsa ya. Nah saya yakin Anda pasti tahu begitu ya, ada jalan kembar di area Gadang. Nah di daerah situ tepatnya untuk RSUD Kota Malang ini sendiri. Nah kita beralih ke Dok. Tadi sudah ada gatal-gatal karena biduran, karena daerah-daerah lipatan. Nah beberapa teman saya begitu punya yang namanya daging tumbuh tapi tidak membesar. Kalau mungkin ada yang kadang tumbuhnya itu di area-area kadang wajah gitu ya Dok, atau mungkin di daerah-daerah yang mungkin tertutup seperti di ketiak, ada yang tiba-tiba muncul gitu dagingnya tapi ya kecil begitu, tidak membesar, tidak sakit juga begitu, tapi ada. Nah itu kira-kira kenapa Dok? Baik Mbak Irma, untuk bintil-bintil berarti ya. Bintil-bintil itu memang bisa terjadi di wajah, atau tadi Mbak Irma bilang di ketiak, itu bisa. Biasanya seringkali itu bisa mempengaruhi faktor usia, itu pertama. Kemudian bisa juga faktor keturunan. Jadi kalau kedua orang tua atau salah satu orang tua itu ada bintil-bintil seperti itu ada potensi anaknya untuk timbul seperti itu juga. Begitu. Memang ada beberapa diagnosa ya bintil-bintil ini. Kelainannya itu ada yang beda. Jadi kayak di wajah itu ada juga. Jadi bisa diperparah kalau tidak pernah pakai sunblock. Jadi matahari itu bisa memperparah timbulnya bintil-bintil itu, gitu. Kalau misalnya di ketiak atau di paha, itu beda lagi. Kemungkinan saya pikirnya ada penyakit beda. Maksudnya ada kayak tumor jinak gitu maksud saya. Untuk penanganannya sih, kalau memang mengganggu, dirasa mengganggu secara kosmetis ataupun secara fungsional, maksudnya biasanya kalau di leher kan kalau kita sisir suka nyangkut gitu, itu ya SPF diambil aja, nggak apa-apa sih. Di poli kulit kita bisa mengerjakan seperti itu.
Oke, jadi di counter ya istilahnya, jadi diambil gitu aja sih Mbak. Jadi itu tidak bisa hilang sendiri, tapi memang bisa. harus ada tindakan ya gitu ya Dok ya. Dengan salep juga nggak bisa. Jadi harus dilakukan tindakan untuk menghilangkan. Gitu. Oke, karena biasanya memang kan tidak mengganggunya bukan karena sakit atau karena gatal, tapi memang mengganggunya karena ya itu tadi secara estetik juga mengganggu, begitu apalagi kalau tumbuhnya di wajah. Karena memang biasanya usia-usia yang orang yang sudah 50 tahun ke atas kadang itu memang muncul ya Dok ya, tiba-tiba semakin muncul. usia biasanya semakin banyak. Atau kalau pada wanita itu biasanya setelah punya menopause bukan setelah hamil itu biasanya sudah mulai muncul itu karena hormonal juga bisa. Jadi tapi ya tergantung juga sih, ada juga ya sampai tua juga tidak ada masalah juga ada. Jadi memang sangat bervariasi itu Mbak. Banyak faktor pasti. Jadi begitu. Jadi kalau misalkan Anda sedikit terganggu begitu ya Dok ya, sama tiba-tiba ada bintil yang kok dulu nggak ada sekarang ada. Nah itu ternyata faktornya juga banyak begitu pemirsa ya. Bisa langsung dikonsultasikan aja, bisa langsung datang ke RSUD juga bisa, datang ke Dokter Nurul juga bisa begitu ya. Jadi langsung aja dicatat begitu pemirsa ya, alamatnya di mana untuk RSUD, kemudian jamnya juga seperti apa supaya Anda nggak salah waktu begitu. Nah, selain ada yang namanya daging tumbuh begitu di badan kita yang memang tiba-tiba ada, tiba-tiba tidak begitu. Nah, kalau soal mata ikan nih Dok, kadang-kadang itu ada mata ikan yang tiba-tiba tumbuh di kaki begitu ya Dok ya. Itu kira-kira penyebabnya apa Dok? Ya, untuk mata ikan seringkali kita temui memang di telapak kaki gitu ya. Atau di jari tangan juga bisa sih. Bisa. Ya. Itu memang untuk penyebab pasti kita belum tahu. Cuman dicurigai atau dari literatur disebutkan bahwa itu karena ini tekanan yang kuat dan terus menerus. Jadi kayak pakai sepatu atau dia suka berjalan lama yang tanpa kaos kaki. Jadi ada gesekan-gesekan yang lama dan kronis gitu, yang akut yang terus menerus yang kronis bukan akut, yang kronis yang jadi gesekan yang terus menerus terjadi. Itu kan mata ikan itu kan kayak ngapal ya Mbak, bahasa Jawanya ngapal. Cuman kalau ngapal biasa itu nggak sakit, tapi kalau mata ikan itu nyeri. Jadi pasien datang itu karena ngapalnya itu sakit. Gitu. Itu bisa membesar kan Dok? Itu tidak pasti juga. Walaupun kecil tapi kalau nyeri kan ganggu. Kita jalan kan jadi jingkat-jingkat gitu. Jadi untuk nyeri dia nggak harus besar, tapi itu karena kapalnya itu menusuk di permukaan telapak kaki kita kan ada saraf-saraf, gitu kan. Pas ngapalnya itu masuk ke dalam, jadi dia nusuk ke saraf itu, makanya kenapa nyeri gitu. Jadi kalau mata ikan itu memang kalau mengganggu aktivitas itu sebaiknya ya diambil aja sih. Karena nggak ada ya, Kak, bisa dikasih sesuatu yang katanya bisa menghancurkan gitu kan, sebaiknya jangan. Karena kalau semakin dikasih nanti ngambilnya itu akan semakin sulit, karena kan bagian jaringan sudah hancur, tapi itu tidak sampai habis ngambilnya. Jadi kalau yang belum diapa-apain sama yang sudah diapa-apain itu kita mengambilnya lebih susah yang sudah diutek-utek gitu. Karena diutek-utek itu jaringnya sudah sebagian hancur. Tapi kalau yang belum di apa-apa itu benar-benar bulat. Jadi kayak mata ikan yang keras gitu. Jadi buat pemirsa juga mungkin yang di rumah, kalau sekarang ini banyak timbul atau muncul begitu iklan-iklan yang menghilangkan ini, menghilangkan itu begitu ya di media sosial, sebaiknya jangan dipakai dulu, tapi konsultasi dulu begitu ya Dok ya. Karena nanti kalau sudah obatnya belum teruji, Anda pakai sendiri tidak bisa juga, malah lebih parah. Datang-datang ke dokter dan parah. Lebih susah nanti kan. Udah hancur. Kalau belum ini kan kita ngambilnya juga lebih mudah ya. Kan biasanya orang sakit itu kalau nggak nunggu parah belum ke dokter, katanya gitu deh Dok. Sekarang jangan gitu udah. Iya, kalau mengganggu sebaiknya ke dokter aja untuk dikonsultasikan gitu. Karena memang kalau kita ngomongin soal pandemi ini, kadang orang itu saking takutnya juga semuanya serba tertutup begitu Dok ya. Mau keluar rumah yang pakai sarung tangan lah, pakai kaos kakinya juga apapun tertutup, sehingga yang mungkin biasanya tidak tidak lembabnya tidak seluruh tubuh, tapi ini gampang sekali berkeringat begitu ya Dok ya. Nah, kalau sudah seperti itu, biasanya akan tumbuh nih yang namanya penyakit-penyakit kulit yang lain, seperti mungkin ada penyakit panu, atau mungkin yang di kaki itu juga timbul jamur-jamur semacam itu. Nah, kira-kira kalau sudah seperti itu, langkah apa yang harus kita lakukan begitu ya? Dokter Nurul bisa menjawabnya tapi nanti ya Dok ya. Kita akan ketemu setelah pariwara yang mau lewat berikut ini.